Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa bersua ya untuk melanjutkan kajian-kajian kita ya. Sekarang masuk seri yang ke-6 ya. Ke-6. Masuk seri yang ke-6 ya. Ternyata sampai 6 seri juga ya. Seri yang ke-6. Seperti biasanya ya, kita panjatkan doa untuk semua ya saudara-saudara kita yang memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga seri ke-6. Seri ke-7 sekarang ternyata. Ya. Kemarin ada yang tidak tertulis. Sorry. Seri ke-7. Ya. Seri ke-7 sekarang ya. Atas sholawatnya itu ya, kita doakan semoga itu menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk pewer-pewerku semuanya, dimanapun Anda berada, tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Ya. Matur nuwun Nun, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa kalian tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kemarin aku telah menjelaskan tentang perang ya, dan memberikan deskripsi dari beberapa peperangan yang telah dilalui oleh Kanjeng Nabi ya. Ada berapa kemarin? Ada 5 atau 6 perang ya. Kenapa aku menjelaskan perang? Ya seperti yang telah aku sampaikan bahwa Islam itu anti perbudakan ya. Jadi semangatnya itu menghapuskan perbudakan. Sedangkan perbudakan di dalam Islam itu terjadi karena efek dari sebuah peperangan. Maka akhirnya peperangan itulah menjadi satu-satunya pintu. Artinya kalau sudah ngomong satu-satunya tidak ada pintu lain ya. Untuk terlahirnya sebuah perbudakan gitu ya. Tanpa pintu peperangan tidak boleh. Jadi berbeda dengan budak yang telah diwarisi ya sejak zaman bangsa-bangsa kuno terdahulu ya. Dan begitu juga kalau kita lihat di perjanjian lama itu ya, berapa abad itu kok ditarik sampai ke perjanjian terakhir ya, budak itu sudah ada ya. Nah, budak yang itu merujuk ya atau dinisbahkan kepada bangsa-bangsa kuno itu budak yang dijual belikan gitu loh, yang memperlakukan manusia itu menjadi binatang, kehilangan harga dirinya, kehilangan harkatnya ya. Makanya ada pasar budak ya, jual beli budak gitu. Sementara dalam Islam tidak, bukan seperti itu, tapi budak karena ya sisi lain yang harus terjadi akibat dari sebuah peperangan. Maka dari itulah aku kemarin menjelaskan tentang perang secara historikal ya. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang perang secara grafik peta ya, supaya kalian lebih mudah memahami ketika aku nanti akan menjelaskan
eh, tentang budak itu sendiri. Ya. Karena sejelas apapun aku telah berulang kali menjelaskannya ya, itu ada teman Kristen kita yang dia sepertinya gimana ya, belum jelas-jelas juga ya terkait surat An-Nisa ya, surat yang sebetulnya itu berurutan, nggak bisa hanya dilihat di nomor 24 juga ya. Terus berangkat surat An-Nisa ya, surat 4 ayat yang ke-24 dan 25 itu apa? Nggak bisa dipisahkan gitu ya. Itu dari mulai 24 dan 25 itu aku sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Kan sudah dijelaskan itu nikah. Jadi nikahilah. Ya. Ya. Jadi itu tidak ada pintu lain kecuali nikah gitu ya. Kecuali nikah, dan mahar juga harus dibayar kan, apa mas kawin gitu. Tapi sepertinya belum paham juga, bahkan dia menukil sebuah hadis yang katanya asbabun nusul. Ya memang tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Ya tapi jangan lupa itu terjadi perdebatan asbabun nusul ayat 24 di surat 4 itu bukan hanya itu. Ada juga yang mengatakan asbabun nusulnya itu ketika seorang tuan menjual budak wanitanya gitu ya. Jadi ya memang kita menjelaskan kepada saudara kita yang kafir jadi agak sulit ya. Bagaimana posisi Al-Qur'an dan posisi hadis itu tidak setara ya. Tidak setara. Bahkan kalau kita sudah jelas lewat Al-Qur'an sudah cukup, ya hadis itu tidak usah. Dan asbabun nusul pun itu kan periwayatan. Ya, sering terjadi bahwa satu surat itu asbabun nusulnya itu ada bilang A, ada bilang B, ada bilang C, itu biasa gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah itu sebetulnya sudah dijelaskan oleh soleha kita dari Demak ya. Karena diksinya sudah jelas menikah gitu. Tapi sepertinya saudara Kristen kita kebingungan ketika itu merujuk tentang budak ya, atau milkul yamin ya, yang kita bahas sebagai malakat aimanuhum itu ya. Memang itu tidak aku jelaskan di situ secara rangkaian, itu ada di perkawinan campur. Di perkawinan campur itu sudah aku jelaskan, itu nanti dikaitkan dengan surat Al-Muntahana, surat 60-10 ya. Makanya Al-Quran itu kan saling menjelaskan. Kita kan sedang melakukan Quran by Quran. Nanti ada Quran by hadis, nanti Quran by naturally, dengan alam. Karena alam ini juga firman Allah yang terhamparkan. Kalau ini kan firman Allah yang terbukukan, gitu ya. Tapi menurutku bagus ya, dan terima kasih untuk soleha kita yang dari Demak telah menjelaskan. Meskipun begitu juga terima kasih untuk saudara kita dari Pamekasan ya. Beliaunya juga sudah membantu menjelaskannya. Jadi, tapi tidak apa-apa, nanti aku jelaskan lagi, aku bikinkan satu video khusus lah ya. Karena memang itu kalau tidak dicermati ya, apalagi tidak runut, tidak mengikuti yang kawin campur itu, jadi dia parselnya terpecah, tidak menjadi satu bangunan yang utuh ya. Seperti kita membuat parcel begitu ya. Itu nanti aku akan jelaskan juga surat An-Muntahana 60-10 untuk membantu kalian mengerti ya. Jadi semuanya lah ya, meskipun yang bertanya saudara kita yang Kristen, itu juga sangat bermanfaat untuk Anda-Anda yang Islam ya.
Dan aku merasa perlu untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan respon ya, karena memang pertanyaannya diajukan secara beradab, secara sopan santun ya. Jadi bagus dan aku terima kasih, dan aku berjanji nanti akan aku bikinkan videonya tersendiri ya, supaya lebih jelas lagi. Tapi walaupun demikian, apa yang aku akan jelaskan sekarang itu harus diikuti, nanti akan membantu ketika aku menjelaskannya. Karena itu menjadi beban aku masa lalu juga. Aku berpikir bagaimana ya suami istri, terus istrinya orang dinikahi, dia punya suami, itu gimana ya? itu itu asik ya, itu asik ya. Kira kita mulai dulu ya. Yang jelas aku berjanji nanti aku akan bikinkan videonya itu sendiri. Dan terima kasih untuk pertanyaan bagusnya, yang santun, yang penuh hormat ya. Aku terima kasih, nanti aku jelaskan. Oke, sekarang kita berbicara perang, dan aku akan membikinkan skematik ya. Skematiknya itu begini. Sini semoga cukup lah ya. Atau di mana ya? Oke lah, di sini aja ya. Semoga cukup. Perang. Aku sudah nggak perlu bahas ya ofensif, defensif itu. Nah, sudah aku jelaskan. Perang seperti yang kemarin, sesuatu yang tidak disukai, tapi faktanya juga terjadi peperangan ya. Sampai ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kita menunggu perang dunia ketiga. Gimana nanti jalan ceritanya. Oke. Ini Islam itu mengajarkan peperangan dan memberikan aturan perang. Jadi dia tidak malu-malu ya, terang-terangan mengatakan bahwa Islam itu ada fikih perang. Jadi dia mengajarkan perang dan membuat aturan tentang perang secara terhormat. Ya. Begitu ya, dipahami ya. Bahkan kita kalau lari dari medan perang itu tidak boleh, kecuali sebagai siasah ya. Oke. Jadi kalau bahasa saudara kita yang di Betawi itu, musuh jangan dicari, tapi kalau ada yang jangan lari gitu. Ya. Oke. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perang itu, pasukan Islam tidak setiap peperangan itu menang loh ya. Ada juga yang kalah, yang aku katakan kemarin ya. Perspektif ini ketika Islam menang ya. Dari potret kemenangan ya. Dari potret kemenangan. Oke. Setelah kita perang ya, mesti kan ada yang menang, ada yang kalah nih. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ini skemanya Islam menang, ya. Itu begini. Ada yang kita kalahkan itu, ada yang menolak. Ada yang menerima. Cukup nggak ya di sini ya? Ini panjang nih ke bawahnya. Aku hapus aja lah ya, supaya cukup. Jadi perang ini ya. Sebentar, sebidonku. Ini nanti ada yang menolak, ada yang menerima, ya. Ini terbagi dua.
Ini menolak dia. Menolak apa? Menolak Islam sebagai payung hukum, sebagai state, daulah, sebagai negara, sebagai penguasa. Ada yang menerima Islam sebagai penguasa, sebagai payung hukum berbangsa dan bernegara. Ya, sini. Ada yang menolak, ada yang menerima. Dari konsep inilah nanti lahir apa yang kita sebut dengan kafir harbi. Dari konsep ini kafir jimli. Ya. Bayangkan, kafir aja dibedakan dalam Islam. Jadi dia rinci banget gitu loh ya. Rinci banget. Pokoknya kalau kamu belajar hukum, kalau kamu memang tertarik belajar hukum fikih itu ya, itu asik banget. Jadi rinci sampai kafir aja dibedakan. Kafir harbi dan kafir jimmi. Disinilah pergulatanku ketika aku menanyakan bagaimana tentang pernyataan Quran surat Al-Baqarah surat 256. Ya, bagaimana? La ikra'a fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, din yang dimaksud di situ Islam. Jadi kita tidak boleh memaksa orang itu untuk memeluk Islam, itu tidak boleh ya. Aku tanya, ini pergulatan namaku lah. Kalau dalam perang gimana? Sedangkan ini kan di bawah kekuasaan Islam. Ini daulah, ini bentuknya daulah ini ya. Ya. Ini yang menolak ya. Ini yang menerima. Setelah itu aku dijelaskan sama guru Al-Qur'anku ya. Alhamdulillah, dan aku membagikan kepada kalian. Dalam konsep perang itu nanti membentuk daulah ya, yang diawali di Yathrib kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu dia hanya berbicara dalam konteks hukum negara itu dibangun atas hukum Islam. Dia tidak berbicara dalam konteks akidah ya. Tidak. Makanya dia memberi kebebasan kepada yang kafir, yang di luar Islam, goiru Islam, untuk tetap memilih ya sesuai dengan pilihannya. Apa dia mau ahli kitab sendiri, kan ada dua itu. Apakah dia mau tetap Yahudi, apakah dia mau tetap Nasrani, apakah dia mau tetap pagan, apakah dia tetap munafik, nggak jelas. Itu silahkan saja dalam akidah ya. Dalam akidah itu tidak dipaksa. Yang dipaksa itu untuk menerima kekuasaan dalam konteks tatanan sebuah daulah. Yang namanya perangnya dimanapun begitu. Akhirnya kan siapa yang berkuasa ya. Jadi masalah akidah mereka tidak boleh diintervensi. Jadi perang itu tidak mengintervensi akidah. Inilah yang aku bilang, aku pernah berdiskusi panjang tentang ini ya. Bagaimana sebetulnya 2256 itu la ikra'a fiddin, tidak ada paksaan, sementara yang namanya perang itu take all. Nah, ternyata aku setelah dijelaskan aku ngerti. Dalam Islam itu perang tidak take all. Tidak lanjut Islam menang, semua orang masuk Islam, nggak boleh. Yang di luar Islam pilih masuk Islam atau keluar dari sini, dari daerah teritorial kekuasaan Islam, nggak boleh. Tidak seperti yang dilakukan oleh penguasa kafir ketika Islam runtuh di Spanyol ya, kemudian kafir menguasainya. Itu orang-orang Yahudi itu merasa loh. Akhirnya mereka berkata, kalau gini enak dalam kekuasaan Islam, kita dibebaskan untuk tetap dalam Yahudi. Kalau di situ kan tidak, diberikan pilihan. Tetap di sini ikut agama
yang berkuasa tidak keluar. Ya. Itu bukunya yang nulis itu bukan orang Islam loh ya, tapi aku cari belum ketemu bukunya ya, ini masih berserakan. Kalau dalam Islam tidak boleh. Makanya konsep la ikraha fid-din ini tetap terjaga karena ketika kita perang itu berbicara tentang teritorial. Ya, tentang hukum. Karena nanti teritorial itu ya kalau kita darat, laut dan udara, atasnya itu hukum mana yang mau dipakai, aturan mana yang mau dipakai, itu saja. Bagaimana mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah, rakyat dan rakyat, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana macam-macam lah ya, sebagaimana kita membentuk sebuah negara. Kalau masalah akidah, tidak boleh diintervensi, tidak boleh. Makanya ketika ada mahasiswa bilang pada waktu itu diskusi bilang, ya syariat Islam itu bisa saja dilakukan di Arab sana, karena di sana semua Islam gitu. Ya. Pada waktu itu ya kita kasih senyum saja. Dia tidak tahu bahwa ketika Madinah Al-Munawwaroh itu diaktualisasikan oleh Kanjeng Nabi, ya, itu di sana itu tidak one color, multi color di sana. Seperti aku bilang tadi, ahli kitab aja ada dua, ada Yahudi, ada Nasrani, belum lagi yang selalu mengganggu itu ya, Arab-Arab pagan, Arab-Arab musyrik, jahiliyah itu. Belum lagi nanti yang munafik, kesana enggak, kesini enggak, kadang hijau, kadang merah, itu lebih sulit dihadapi. Kanjeng Nabi itu paling sulit menghadapi orang munafik. Bahkan satu peristiwa sahabat itu mau membunuh munafik sama Kanjeng Nabi, tidak boleh, jangan. Nanti mereka akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya, gitu. Sulit menghadapi orang munafik ini, karena dia warnanya bisa hijau, bisa merah, sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai dengan keadaan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam itu hanya bisa ditegakkan untuk sebuah kawasan yang semua penduduknya itu Islam, itu tidak benar. Karena apa? Tidak ada intervensi akidah. Kalau Islam mengintervensi akidah itu sangat tidak mungkin karena sudah diatur. Tidak ada paksaan dalam berislam. Maka yang jadi nanti hanya kekuasaannya, agamanya biar. Nah, mereka yang menerima Islam sebagai penguasa, ya, maka dia disebut kafir zimmi. Ini dibiarin, nggak diganggu, nggak diapa-apain. Silahkan hidup sesuai dengan akidahmu. Tidak harus dipaksa masuk Islam. Tidak boleh. Ya, semoga kalian bisa tidak bingung di sini. Aku dulu bingung di sini. Sampai aku mendapatkan penjelasan dari guru Al-Qur'anku, oh aku paham. Dan aku subhanallah, ternyata Islam begitu ya. Dia silakan hidup di sini, tapi dia menerima bahwa aturan main kekuasaan itu ada dalam lingkup Islam. Dia tetap kafir, tetap dalam akidahnya yang semula, dan dia tidak diganggu, silahkan. Tapi dalam konsep bernegara dia ada dalam kekuasaan Islam sebagai penguasa. Nanti ada perlakuan-perlakuan khusus tentang kafir zimmi ini ya. Itu juga panjang ya. Dan itu bukan dari bagian yang sedang kita diskusikan. Karena fokusnya di sini sebetulnya kan tentang Buddha ya. Kita mau mendiskusikan Buddha itu seperti apa sih, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman seperti teman Kristen kita ya tentang surat An-Nisa ya, surat 4 yang 24 dan 25. Jadi jangan dibidik di 24-nya saja, tambah bingung nanti kamu ya. Dan alhamdulillah sebetulnya sudah dijelaskan itu dengan soleha kita dari Demak kalau nggak salah, tapi ya nggak apa-apa lah, belum paham sepertinya ya. Oke. Di sini ya, ini yang menerima ya, ini yang menolak. Kalau yang menerima ya sudah, tidak apa-apa, dia silakan hidup bebas ya. Yang menolak inilah ya nanti jadi tawanan. Dalam perang itu kan mesti ada tawanan. Ya, ada tawanan. Ya.
ada tawanan. Dari sinilah asal mulanya budak itu dari sini. Tawanan perang. Orang yang tidak mau menerima, tidak mau hidup dalam aturan Islam, dalam berbangsa dan bernegara, daulah, kekuasaan, bukan akidah. Ya. Nah, dari tawanan perang ini nanti ini dibagi menjadi dua lagi. Ini yang kemarin kita sebut amat. Ya. Ini yang kita sebut abid. Ya. Apa amat itu adalah supaya lebih kompatibel, langsung aja ke budak ya, tawanan perang ini ya. Budak perempuan. Ya, ini budak laki-laki. Nah, ini juga nanti untuk memahami kalian di ayat 25-nya dari surat keempat ya. Sebetulnya siapa yang menguasai budak? Ya. Oke. Sudah jelas di sini ya. Amat itu budak perempuan. Abid itu budak laki-laki ya. Dan nanti kita akan fokus di sini. Nah, ini semua budak ini ya, ini dalam kekuasaan negara. Itu loh. Ini negara yang menguasai. Bukan personal, bukan orang per orang. Ini adalah daulah. Ini dikelola oleh daulah, ya. Tawanan atau budak itu dikelola oleh daulah, ya. Dalam kekuasaan daulah. Ya nanti mungkin ada departemen budak gitulah gampangannya ya. Dia ngurus budak-budak itu. Ya. Jadi bukan dalam konteks perorangan, tidak boleh. Ya, oke. Pelan-pelan ya. Berikutnya ya, tentunya karena ini aku ambil di sini, ini juga kita akan fokus di sini nanti. Nah, ini tentunya dikuasai oleh daulah juga ya, dikuasai oleh daulah di sini. Inilah yang disebut budak ya, yang nanti ada personal ya, baru nanti di sini. Ini ada rakyat atau personal gampangannya ya. Personal. Mau memiliki ya. Dia kan mau memiliki budak ini, budak perempuan ya. Dia harus melakukan transaksi perjanjian yang aku bilang kemarin ya. Yang kau miliki lewat perjanjian yang baik. Perjanjian dengan siapa? Nah, ini personal ini berjanji dengan daulah ini karena yang menguasai ini ya, daulah. Ya. Inilah perjanjian itu yang disebut dengan malakat aimanuhum. Malakat aimanuhum. Itu di sini. Ya. Nih ya. Milkul yamin itu ini, malakat aimanuhum itu di sini. Ya. Nih, perjanjian. Objek perjanjiannya apa ya? Ini objek perjanjiannya. Ini ya, objek perjanjiannya itu ini. Oke. Jelas di sini. Aku ulangi ya. Perang. Ya. Islam menang, memenangkan peperangan. Maka
pasukan yang dikalahkan itu ya, orang-orangnya itu ada yang menolak, ada yang menerima. Menerima kita bilang kafir zimni, yang menolak kafir harbi, melawan, tetap melawan dia. Ini tidak melawan, ya sudah. Dia tetap pada akidahnya, pada agamanya, tidak boleh diganggu. Cuman dia harus menerima Islam sebagai regulasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Daulah, ya. Daulah. Dia menerima. Nanti ini perlakuannya rinci sekali, banyak ini, tapi bukan termasuk yang kita diskusikan ya. Hanya sekedar garis besarnya seperti itu. Menerima Islam sebagai daulah. Soal akidah tetap, jadi dia tetap terjaga seperti apa yang dikatakan laikorapidin di surat Al-Baqarah 256. Oke, ini menerima. Sebenarnya menolak, yang menentang, yang melawan itu kafir harbi. Dari kafir harbi itulah dari efek dari peperangan itu ada yang tertawan, menjadi tawanan. Ya. Tawanan inilah yang disebut budak. Yang aku bilang kemarin, budak itu dalam Islam hanya boleh terjadi lewat satu pintu, yaitu perang, yaitu tawanan ini. Nah, tawanan ini itu dalam kekuasaan daulah, bukan personal. Personal tidak boleh, nanti ada aturan mainnya. Jadi yang mengatur tawanan itu dalam kekuasaan daulah, itu urusan negara itu. Makanya kemarin kan di awalnya sudah aku jelaskan bagaimana Islam itu sangat menghormati, sangat mengapresiasi budak. Tidak boleh, sampai makannya saja diatur. Sampai kerja aja tidak boleh melebihi sesuatu yang sudah dijanjikan. Ya. Paham ya? Bahwa tawanan ini dalam kekuasaan daulah, bukan dalam kekuasaan personal. Oke. Tawanan yang laki-laki kita sebut abid, budak laki-laki. Ini tidak kita diskusikan ya, karena ini relatif aman, tidak menjadi polemik gitu. Sekarang kita di budak yang perempuan, amat. Budak perempuan. Ini aku sebut budak karena supaya acceptable ya. Kan sudah dijelaskan di ayat kemarin, kita sebetulnya enggak sampai manggil budak itu jelas enggak boleh. Di hadis itu, Kanjeng Nabi mengajarkan panggil dia sebagai saudaramu laki-laki kalau dia laki-laki, panggil dia sebagai saudaramu perempuan kalau dia perempuan. Cuman aku pakai istilah budak supaya ini kan yang nonton kan tidak hanya Islam tok ya, ada Kristen atau ada yang lain supaya acceptable saja. Sebetulnya kami Islam tidak boleh mengatakan budak, tidak boleh. Ya. Harus disebut saudaramu laki-laki, kalau laki-laki saudaramu perempuan kalau perempuan. Oke, jadi mohon dimaklumi, dipahami. Nah, amat ini budak perempuan. Ya, lalu disinilah terjadi penjelasan yang aku akan jelaskan ke kalian. Nah, ini personal. Personal itu ya rakyat, ya rakyat. Personal itu ingin ngambil budak, ya. Personal itu ingin ngambil budak, ya. Maka ketika dia ingin ngambil budak, dia harus lewat daulah. Siapa yang diberi kuasa daulah untuk mengurus budak itu? Enggak. Jadi karena apa? Karena ini budak ini ada dalam kekuasaan daulah, kekuasaan negara, maka dia menghubungi dengan petugas negara. Coba. Excellent banget aturan dalam Islam ini, ya. Jadi jangan dibayangkan seperti jual beli budak yang di pasar budak, itu enggak begitu, ya. Personal ya. Misalkan kamu hidup dalam daulah Islam itu, ya. Dulu itu ya, kok sekarang kan sudah nggak ada lagi budak, nggak ada lagi ya. Kamu mau ngambil budak, ya kamu harus menghubungi daulah, petugas pemerintah yang menanganinya. Baru nanti kalian itu melakukan tangan kanan yang dimiliki lewat tangan kanan. Kemarin sudah kita bahas. Itu artinya apa? Perjanjian yang baik. Apa yang dijanjikan budak. Jadi ada personal gitu aja lah ya gampangnya ya. Ada daulah, ada budak. Kan aku bilang kemarin perjanjian. Siapa dengan siapa berjanji? Personal dengan daulah berjanji, ya. Ini. Tentang apa? Tentang budak. Ya. Kemarin kan aku sudah bilang, kalau kalian cerdas kalian harusnya bertanya, itu perjanjian siapa dengan siapa? Tapi kan nggak ada yang tanya itu. Karena memang kecerdasannya harus ditingkatkan. Itu perjanjian antara
personal yang mau ngambil budak dengan daulah, dengan negara. Tentang apa objeknya? Tentang budak. Itulah yang disebut dengan malakat aimanuhum. Ya, malakat aimanuhum. Ada perjanjian antara personal dan daulah. Perjanjian itu disebut malakat aimanuhum, ya. Yang kau miliki lewat tangan kananmu. Artinya kau miliki dengan perjanjian yang baik. Makna tangan kanan ya sudah aku jelaskan di episode berapa itu tentang kanan dan kiri ya. Makanya nggak bisa langsung ke sini, harus lihat secara urutan episodenya. Kalau ke sini nanti bingung lagi, malakat aimanuhum kok bisa jadi tangan kanan tuh gimana gitu. Bisa jadi kau miliki lewat perjanjian yang baik gimana? Budak gimana? Wah, repot. Kamu harus urut lihatnya ya. Dan tuh playlistnya kan sudah dibikin. Oke, ini namanya malakat aimanuhum. Malakat aimanuhumnya apa? Ya kamu perlunya ngambil budak ini untuk apa? Nanti ditulis di situ ada surat perjanjian, misalkan saya lapor, saya mau ngambil satu budak. Untuk apa? Untuk pekerja rumah tangga. Maka dia hanya boleh mempekerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Ya, yang lain tidak boleh karena perjanjiannya sudah tertulis. Ngambil budak untuk jaga kebun, ya sudah jaga kebun saja. Yang lain-lain tidak boleh, begitu loh. Sampai begitu dilindunginya. Ini lawan loh ya ini. Kafir harbi ini yang menolak, masih melawan terhadap kekuasaan Islam, tapi masih tetap dilindungi sama Islam. Daulah ini. Ya. Sehingga personal ketika mau mengambil budak untuk dibawa pulang ke rumahnya harus lewat malakat aimanuhum. Di sini terjadi perjanjian itu. Ya. Nah, di sini. Coba dipahami dulu secara perlahan, ya. Ya, cuma aku cek dulu mungkin ada yang kelewatan, ya. Paham ya? Jadi nanti ini aku sudah ambil ya, satu. Ya. Satu. Aku sudah ambil. Ya. Satu sudah ambil. Perjanjiannya apa? Untuk jaga rumah gitu. Ya namanya orang tiap hari ketemu ya. Kan sama hadis kan diperintahkan ajari, didik budakmu, kasih tahu tentang Islam. Kan gitu, ya. Kan sudah dijelaskan kemarin itu. Ya. Kamu kalau baca yang surat 4 surat 25, kamu mau menikahinya, kamu harus izin sama tuannya. Ini yang diterjemahkan bermasalah di sini. Loh, tuannya kan aku yang ngambil budak. Itu sebetulnya bukan tuannya. Terjemahannya itu kan yang memilikinya siapa? Daulah ini. Gitu loh, ya. Daulah itu. Ya. Jadi daulah itu yang memilih. Aku lapor lagi. Aku ambil satu budak perempuan. Manut itu apa ya? Patuh, taat gitu ya. Patuh, taat gitu. Terus apa namanya? Kalau diperintah itu ikut, diajari Islam juga mau ya. Ingat loh, perkawinan budak itu juga harus yang beriman. Nah, nanti kata iman itu nanti yang menjadi kunci bisa menjelaskan kepada kita, loh, itu kan suaminya orang kok dinikahi gitu ya. Nanti kita akan menuju surat Muntahana 60-10. Makanya ini agak ribet, dia parcel. Ya. Ya. Ini parcel ya. Jadi gini, terjemahan surat 425 itu begini. Kayak kalau yang umum nggak usah aku bacakan lah, kamu bisa baca sendiri di situ ya. Ini yang sudah aku benarkan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman Kristen juga nggak ngerti apa itu terjemahan, apa itu kitab suci. Dan semoga teman-teman Islam ngerti. Kalau kamu Islam nggak ngerti juga repot. Yang aku dekonstruksi itu terjemahannya, bukan original teksnya. Original teks itu tidak boleh siapapun mendekonstruksi orang itu firman Allah kok.
Ya, kitab suci tidak boleh salah. Terjemahan kitab suci itu bisa salah dan aku membenarkannya. Karena kitab suci itu adalah absolut, terjemahan kitab suci itu relatif, gitu loh. Makanya kan, coba teman-teman Kristen belajarlah ya supaya wawasannya bertambah. Beda antara kitab suci dan terjemahan kitab suci. Dan sekarang kamu itu megang kitab suci atau megang terjemahan kitab suci? Yang aku dekonstruksi itu terjemahan kitab suci, bukan kitab sucinya. Bukan original teksnya, siapa berani mau mendekonstruksi original teks. Yang aku dekonstruksi itu adalah terjemahannya. Itu ya. Nah, ini aku dekonstruksi. Terjemahan yang umum kamu bisa bacalah di anumu ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi, lihat, menikah loh ya, bukan menjinai. Perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman. Ya, perempuan yang beriman. Berarti iman itu tetap menjadi kunci. Karena dalam Islam tidak boleh ada kawin campur. Nah ini, yang kau miliki lewat perjanjian yang baik. Itu loh, ya, lewat perjanjian yang baik. Malakat aimanuhum, original teksnya, ya. Oke. Allah, kalau aku bilang budak, tentunya budak yang perempuan amat loh ya. Bukan, kita tidak bicara amit, tidak berbicara abid ya. Ya. Kemudian Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain ya, dalam kurung keturunan Hawa, Adam dan Hawa ya. Karena itu nikahilah mereka, nikahilah amat yang kamu sukai itu ya. Nikahilah mereka dengan izin pemiliknya. Siap, yang di terjemahan umum tuh tuannya. Orang akan bingung loh, tuannya yang mana lagi nih? Ya, bukan tuannya, itu pemiliknya. Itu kan arobiunnya itu jelas. Ahlihina itu yang menguasai, yang memiliki. Jadi kita mau menikahi itu harus izin terhadap daulah. Nah, kita bikin malakat aimanuhum lagi. Ini kan malakat aimanum yang pertama, ya. Aku selesaikan dulu lah ya, biar tuntas ini ya terjemahannya. Karena itu nikahilah mereka dengan izin pemiliknya, red daulah negara ya, pemiliknya. Dan berilah mas kawin. Nah, jadi ya nikah, bukan main tembak aja. Mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Oke ya. Berikutnya itu tidak ada masalah, terjemahannya oke, aku tidak ada masalah. Udah sampai sini aja dulu ya. Jadi gini. Pertama ya, aku kan mau punya budak nih. Ya, aku mau punya amat nih. Aku lapor ke negara, daulah ya, yang dikuasakan oleh daulah, siapa pengurusnya, lapor, maka aku membuat malakat aimanuhum. Oke. Ngambil budak untuk apa? Untuk jaga rumah. Jepret. Catat, diambil. Misalkan siapakah? Ya, diambil budaknya. Dalam interaksi kehidupan rumah tangga, budaknya ini kan sudah baik, bersih, manut, diajarin Islam mau, ya. Akhirnya ya witing tresno jalanan saka kulino ya. Artinya cinta itu karena kebiasaan. Akhirnya jatuh cinta si tuannya ini. Dia mau menikahinya, nggak boleh langsung tembak, ini ngawur. Menikahinya. Ini nanti yang jadi masalah yang ditanyakan teman Kristen kita itu, bagaimana kalau budak ini ternyata istrinya orang, kan begitu kan pertanyaannya kan? Ya, nanti aku jawab di session tersendiri supaya clear ya. Bagus pertanyaannya, terima kasih ya. Nah, ini dia mau menjadikan ini istri. Dia lapor lagi kepada, kalau di sini alihina apa sebentar. Di sini disebut ahlihina, itu kepada yang menguasainya. Kepada menguasainya siapa yang menguasai budak ini? Kan sudah aku jelaskan, budak ini bukan milik personal. Jadi personal ini hanya hak guna pakai, gitulah gampangnya. Dia tidak memiliki seutuhnya. Tetap aja budak itu tanggung jawab negara. Maka kita datang lagi ke daulah, ke negara, bilang, saya mau menikahinya. Maka bikin lagi malaikat aimanuhum.
Gitu loh. Ya. Jelas di sini. Ya. Jadi nggak bisa kalau tidak lewat pintu nikah. Itu namanya zina. Ya. Aku ulangi lagi ya, sebelum aku tutup ya, karena ini sudah masuk asar, salat asar. Ya. Aku ulangi lagi. Aku perlu budak. Ya, amat. Aku perlu amat. Kalau aku ngomong amat kalian ngerti lah ya, itu budak perempuan. Aku perlu amat. Maka aku datang ke daulah. Siapa yang dikuasakan untuk mengurus daulah? Aku bikin perjanjian. Namanya malakat aimanuhum. Ya, budak untuk apa? Jaga rumah. Ya sudah, jaga rumah saja. Jaga kebun ya, jaga kebun saja. Ya, jaga rumah lah. Kita ambil jaga rumah sekarang ya. Lama kelamaan karena budaknya baik, manut, bersih, diajarin Islam mau. Aku tertarik, jatuh cinta. Ya, aku mau menikahinya. Nggak boleh langsung dinikahi. Lapor kepada pemilik budak itu. Siapa? Daulah lagi. Itulah yang dimaksud. Aku tertarik sama budakku dan aku akan menjadikan dia istriku. Aku akan menikahinya. Laporan di sini. Dan harus dibayar mas kawinnya. Dan kita sudah ceritakan kemarin, kebebasan budak itu ya, itu bisa menjadi mahar dari orang yang terikat budak menjadi orang merdeka. Itu juga bisa dijadikan mahar. Dan di surat An-Nisa 24 sampai 25 itu jelas sekali maharnya itu harus dibayar. Meskipun besarannya nanti itu relatif ya, tergantung kondisional. Tapi mahar itu jelas. Jadi nikah, mahar, penguasa, walinya kan negara ini si amat ini, ya. Jadi personal tidak boleh sembarangan, dia bisa disalahkan kalau sembarangan di personal ini, ya. Maka dia akan terikat perjanjian dengan daulah. Inilah yang disebut malakat aimanuhum. Skema peperangan yang seperti ini, ya. Itu yang bisa aku sampaikan dalam kajian ini, semoga bisa memperjelas ya tentang polemik yang selama ini. Ya jangankan kalian yang di luar Islam, yang di dalam Islam juga kadang-kadang kacau, nggak bisa memahaminya ya. Dan aku sejauh yang bisa aku jelaskan, sejauh yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian tidak mengalami seperti yang aku alami. Aku lama mencari penjelasan ini, baru ketemu guru Al-Quranku itu, baru aku dijelaskan seperti itu. Oh, begitu indah aturan dalam Islam itu, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Dan ini aku agak bingung apakah ini tamat atau tidak ya, karena masih menjawab dari pertanyaan teman Kristen kita, dan pertanyaan cukup santun, maka pantaslah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.